Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Monday. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa kembali dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, kita lanjutkan materi pekan lalu, yakni Things in the Classroom. Selain kosakata yang telah Bu Guru ajarkan pekan lalu, hari ini Bu Guru akan ajarkan beberapa tambahan kosakata tentang things in the classroom. Jadi perhatikan dan dengarkan baik-baik ya. Globe, globe, broom, sapu, duster, kemoceng, picture, lukisan. Nah, itu tadi kosakata baru tentang things in the classroom. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang classroom. Nah, hari ini kita tidak hanya belajar tentang nama benda-bendanya saja, tetapi tentang menunjuk benda-benda yang ada di ruang kelas. Simak videonya sampai selesai ya. Let's start. Perhatikan benda yang ada pada tampilan berikut ini. Seorang anak laki-laki menunjuk sebuah kursi yang ada di dekatnya. Perhatikan gambar berikut ini. Seorang anak perempuan sedang menunjuk jendela yang berada cukup jauh dari tempat dia berdiri. Nah, kalian tahu kan perbedaannya? Ya, mereka menunjuk benda dengan posisi yang berbeda. Pada anak laki-laki menunjuk benda yang berada di dekatnya, sedangkan anak perempuan menunjuk benda yang berada cukup jauh darinya. Nah, hari ini kita akan belajar menggunakan this and that. Apa itu this? Apa itu that? Kita simak pada slide selanjutnya. This is. The object is near to the speaker. This is artinya ini adalah. Ketika kita mau menunjuk sebuah benda yang berada dekat dengan kita menggunakan awalan this is sebelum nama benda tersebut. That is. The object is far from the speaker. That is berarti itu adalah. Jika kita menunjuk benda yang letaknya jauh dari kita gunakan awalan that is sebelum nama benda yang kita tunjuk. Bisa difahami? Oke, supaya lebih jelas kita simak contohnya ya. For example, number 1. This is a chair. Ini adalah sebuah kursi. Seorang anak laki-laki menunjuk kursi yang ada di sampingnya. Number 2. This is a bag. Ini adalah sebuah tas. Seorang anak perempuan menunjuk tas yang ada di sampingnya. Number 3. This is a cupboard. Ini adalah sebuah lemari. Seorang anak laki-laki yang sedang menunjuk lemari yang ada di sampingnya. Nah, dari ketiga contoh tersebut menggunakan this is karena mereka semua menunjuk benda yang ada di dekatnya. Bisa difahami? Good. Kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh selanjutnya, silakan disimak. Number 1. That is a window. Itu adalah jendela. Seorang anak perempuan sedang menunjuk jendela yang berada di depannya dan terletak cukup jauh. Number 2. That is a door. Itu adalah sebuah pintu. Seorang anak perempuan sedang menunjuk pintu yang berada cukup jauh
dari tempat dia berdiri. Number 3, that is a whiteboard. Itu adalah papan tulis. Seorang anak perempuan sedang menunjuk papan tulis yang tertempel di dinding yang cukup tinggi. Nah, ketiga contoh tersebut menggunakan that is karena mereka menunjuk benda yang letaknya berada cukup jauh dari tempat mereka berdiri. Bisa difahami? Good. Kalian sudah bisa membedakan ya penggunaan this is dan that is. Contoh lainnya bisa kalian lihat pada buku paket Basic English halaman 53. Kalian bisa melihat contoh dan membacanya ya di buku paket tersebut. Nah, untuk menjawab this is dan that is, ada pertanyaan yang akan Miss Astrida sampaikan. Kalian juga bisa simak pada buku paket halaman 54. Contohnya, jika Miss Astrida mau menanyakan benda apakah ini, Miss Astrida akan gunakan kalimat tanya, what is this? Apakah ini? Nah, kalian menjawabnya dengan this is. Karena pertanyaannya menggunakan this, maka jawabannya juga harus menggunakan this. Benda yang ditunjuk adalah meja, sehingga jawabannya this is a table. Sekali lagi ya, what is this? Jawabannya this is a table. Karena pertanyaannya menggunakan this, maka jawabannya juga menggunakan this is. Lalu diikuti nama bendanya, table. This is table. Oke, next. Jika pertanyaannya menggunakan that, maka kalian juga harus menjawabnya menggunakan that. Contohnya, what is that? Pada gambar, seorang anak perempuan sedang menunjukkan peta yang letaknya cukup jauh dari tempat dia berdiri. Karena pertanyaannya menggunakan that, maka kalian jawab dengan that. Sehingga jawabannya, that is a map. What is that? Apakah itu? That is a map. Itu adalah sebuah peta. Bisa difahami? Nah, yang pertama ada kalimat yang digunakan untuk menanyakan nama suatu benda. Nah, untuk menanyakan nama suatu benda, kalian bisa menggunakan kalimat ini. What is it? Atau what is this? Atau what is that? Yang artinya apakah itu atau apakah ini. Nah, penggunaan it, this, atau that itu tergantung pilihan yang kalian inginkan, karena maksud dan tujuannya itu sama ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian bisa menjawab dengan it is, atau this is, atau that is. Contohnya, artinya itu adalah. Nah, sebagai contoh percakapan di sini. Mila bertanya, what is it? Naila menjawab, it is chalk. Apakah itu? Itu adalah kapur. Ini digunakan untuk menanyakan nama suatu benda ya anak-anak. Di sini Mila bertanya, what is it? Kemudian Naila menjawab, it is chalk. Apakah itu? Itu adalah kapur. Nah, selanjutnya untuk memastikan nama suatu benda. Nah, kalau di awal tadi, contoh yang pertama itu kalian belum tahu nama bendanya. Nah, kalau untuk yang kedua ini, kalian sudah tahu nama bendanya tapi ingin memastikan karena kalian masih ragu. Kalian bisa menggunakan kata-kata is it a or an bla bla bla.
yang artinya apakah itu sebuah titik-titik. Nanti menjawabnya adalah seperti ini. Kalau memang itu benar, misalkan benda yang dituju adalah kapur, jawab yes, it is. Iya, itu benar. Nah, akan tetapi ada jawaban lain. Jika yang dimaksud bendanya salah, maka jawab dengan no, it is not. Tidak, itu bukan. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada Diva dan Brian. Diva bertanya, is it a clock? Brian menjawab, yes, it is. Is it a clock? Apakah itu sebuah jam? Brian menjawab, yes, it is. Iya, itu benar. Nah, namun ada juga kalau contohnya seperti ini. Is it a pencil? Is it a pencil? Apakah itu sebuah pensil? Brian menjawab, no, it is not. Tidak, itu bukan pensil. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, untuk menanyakan kegunaan suatu benda. Untuk menanyakan kegunaan suatu benda, kalian bisa menggunakan kalimat what is a or an titik-titik for, yang artinya apakah kegunaan titik-titik. Misalkan what is a pencil for? Apakah kegunaan pensil? Kemudian bisa dijawab it is for writing. Itu untuk menulis. Nah, seperti itu ya contohnya ini. Seperti yang Ustazah sebutkan tadi, di sini Ara bertanya, what is a pencil for? Apakah kegunaan dari sebuah pensil? It is for writing on the book. Itu digunakan untuk menulis di atas buku. Seperti itu ya anak-anak. What is it? It is a table. Contoh yang kedua, what is it? It is an eraser. Jadi ada perbedaan penggunaan a dan an dalam kalimat tersebut. Jika kata yang diawali dengan huruf konsonan, maka menggunakan a. For example, a table. Sedangkan kata yang awalannya menggunakan huruf vokal seperti a, i, u, e, o, maka menggunakan an. For example, an eraser. Nah, itu ya nak, sekilas penjelasan dari Bu Guru terkait kalimat yang digunakan untuk menanyakan nama suatu benda dan cara menjawabnya. Semoga anak-anak paham ya. Tetap semangat belajarnya. Tadi pelajaran bahasa Inggris kita hari ini, silakan dilanjutkan dengan mengerjakan tugas ya. Tetap semangat, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.